Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama, gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan sifat bunyi. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini agar dengan membaca anak-anak dapat mengetahui keberagaman di Indonesia dengan benar. Dengan membaca dan penugasan, anak-anak dapat mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Dan dengan membaca dan penugasan, anak-anak dapat memahami sifat bunyi dengan benar. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keberagaman itu. Nah, anak-anak yang hebat, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, anak-anak, mari kita baca bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeng. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Popang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Din, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itulah
teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nah, anak-anak, dalam bacaan yang berjudul Pawai Budaya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah yang dimaksud gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu bersifat lebih umum, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokok. Nah, anak-anak, coba perhatikan kembali bacaan paragraf ke-1 berikut. Seperti tadi, bacaan berjudul Pawai Budaya. Nah, dalam bacaan paragraf 1 ini, coba kita cermati kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, kita cermati bersama bahwa pada kalimat pertama itu adalah kalimat yang bersifat umum. Sedangkan kalimat yang lain menjelaskan kalimat pertanyaan. Bahwa kalimat yang lain itu menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, anak-anak, berarti dapat kita simpulkan bahwa pada kalimat pertama itu mengandung gagasan pokok, sedangkan pada kalimat yang lain mengandung gagasan pendukung. Nah, kita cermati bahwa kita tulis bersama gagasan pokok ada di kalimat pertama, sedangkan kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, bagaimana dengan paragraf yang lain? Nah, untuk latihan, coba tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ke-1. Nah, anak-anak bisa menuliskannya di buku tulis anak-anak masing-masing. Nah, ingat, kerjakan dengan teliti dan menggunakan tulisan yang rapi. Nah, anak-anak hebat kelas 4, wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah anak-anak lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Sikap menghargai keberagaman. Nomor 1 sudah tertulis bahwa bermain bersama dengan teman yang berlainan agama merupakan sikap menghargai keberagaman. Nah, kira-kira apa lagi ya? Mari kita tuliskan bersama. Nah, contoh lain yaitu membantu teman yang kesulitan. Berikutnya, belajar kebudayaan dari teman yang berbeda suku. Tidak menyinggung kebudayaan teman lain dan memberi kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadahnya. Nah, itulah sikap menghargai keberagaman. Anak-anak dapat mencontohkan lagi dengan yang lain. Mungkin anak-anak bisa berbeda pendapat dengan Pak Guru. Nah, anak-anak juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang anak-anak ketahui. Nah, kita bahas bersama-sama. Sikap tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Yang berikutnya,
mencela adat istiadat teman yang lain. Yang berikutnya, malu mengakui kelebihan teman. Berikutnya, mengejek kekurangan teman. Dan yang terakhir, tidak mau membantu teman yang berbeda agama. Nah, itulah sikap tidak menghargai keberagaman. Anak-anak tidak boleh mencontoh sifat-sifat tadi ya. Nah, anak-anak, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks bacaan berikut. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, mungkin anak-anak juga bisa menyebutkan alat musik yang lain dan cara memainkannya. Nah, anak-anak hebat kelas 4, bentuk keberagaman di Indonesia sangat banyak. Apa saja? Nah, mari kita bahas bersama. Yang pertama ada alat musik daerah. Contohnya ada angklung, sasando, rebab, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada senjata tradisional. Contohnya ada keris, mandau, kujang, dan lain-lain. Berikutnya ada seni pertunjukan. Misalnya ada wayang, ada reog ponorogo, ada ludruk, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya ada lagu daerah. Misalnya gundul pacul, apuse, manuk dadali, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada bahasa daerah. Misalnya ada bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada upacara adat. Misalnya ada ngaben, kasodo, dan lain-lain. Berikutnya ada pakaian adat. Misalnya ada beskap, kebaya, baju bodo, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak dapat mendengarkan bunyi? Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya, misalnya seperti alat-alat musik, ada gitar, biola, suling, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Jika bunyi mengenai permukaan yang keras, maka bunyi akan dipantulkan. Misalnya dinding, tebing, bebatuan, dan sebagainya. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, busa, kain, dan karet. Nah, bunyi memiliki getaran atau amplitudo. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama,
bunyi infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi ini sangat lemah. Yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang getarannya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Bunyi ini dapat kita dengar seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya ada bunyi ultrasonik, adalah bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini kuat dan keras, hanya ada beberapa hewan yang dapat mendengarnya. Nah, anak-anak, sebagai tugas, silakan anak-anak kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Kerjakan di buku tulis anak-anak, kerjakan dengan teliti. Nah, silakan anak-anak juga dapat menulis soalnya, kemudian baru dijawab. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang bentuk keberagaman di Indonesia dan dasar gerak tari daerah. Nah, pesan Pak Guru untuk anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap sopan dan saling menghargai. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu gurumu. Dan tak lupa, anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.